identitas dan kronologi. Pada Maret 2025, Bareskrim Polri mengungkap sindikat penipuan yang menggunakan fake BTS untuk mengirim SMS palsu. SMS palsu mengatasnamakan bank dan berisi tautan ke situs tiruan yang mencuri data sensitif seperti OTP dan informasi rekening. Total kerugian mencapai 473 juta dari 12 korban. Yang kedua, pihak yang terlibat. Bareskrim Polri menangkap 2 warga negara Cina berinisial XY dan YXC di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Keduanya diduga sebagai operator lapangan yang membawa dan mengoperasikan perangkat fake BTS. Polisi juga menyebut XL dan JGX atau JCX sebagai pihak yang memberikan arahan dan diduga berkaitan dengan pimpinan sindikat. Selain itu, terdapat nasabah bank sebagai target, bank swasta yang menerima laporan. Bareskrim Polri sebagai penyidik serta Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi yang berkoordinasi dalam penanganan kasus. Lalu materi yang ketiga yaitu dampak yang ditimbulkan. Kasus ini menimbulkan kerugian finansial, pencurian informasi pribadi dan perbankan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan layanan digital dan SMS. Penggunaan fake BTS juga menunjukkan adanya ancaman terhadap keamanan sistem telekomunikasi karena teknologi komunikasi dapat disalahgunakan untuk kejahatan. Korban dapat mengalami rasa takut, cemas, malu, dan kehilangan kepercayaan terhadap layanan digital. 4. Dasar hukum. Dasar hukum utama yang relevan adalah UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 28 ayat 1 tentang mengatur penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang menyebabkan kerugian material dalam transaksi elektronik. Ketentuan pidananya terdapat dalam pasal 45 ayat 1 dengan ancaman penjara paling lama adalah 6 tahun dan denda paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 juga dapat relevan apabila terbukti terdapat manipulasi informasi autentik dengan ancaman paling banyak adalah 12 tahun dan denda paling banyak adalah 12 miliar rupiah. Yaitu tentang transmisi kerusakan, pemindahan atau penyembunyian informasi elektronik milik orang lain atau publik selain UU ITE. Tersangka juga dikenakan ketentuan UU Telekomunikasi, UU TPPU, dan pasal 55 KUHP mengenai turut serta melakukan tindak pidana. 5. Analisis dan upaya pencegahan. Kasus fake BTS menunjukkan bahwa perkembangan teknologi harus diikuti peningkatan keamanan dan literasi digital. Masyarakat perlu memeriksa pesan yang diterima, tidak langsung mengklik tautan mencurigakan, dan memahami bahwa bank atau lembaga resmi tidak sembarangan meminta OTP, PIN, password, atau data kartu melalui SMS maupun pesan pribadi. Jika menerima pesan dari bank, masyarakat sebaiknya menghubungi bank melalui nomor atau aplikasi resmi. Bank dan perusahaan digital perlu memperkuat sistem pendeteksian transaksi tidak wajar, memberikan peringatan terhadap aktivitas mencurigakan, serta melakukan edukasi mengenai phishing, social engineering, dan fake BTS. Pemerintah dan aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan pengawasan perangkat telekomunikasi ilegal dan memperkuat kerjasama antar Komdigi, Bareskrim Polri, operator, seluler, perbankan, serta lembaga terkait. Karena jaringan kejahatan dapat bersifat lintas negara, kerjasama internasional juga diperlukan. Kasus fake BTS dan SMS phishing merupakan pelanggaran hukum digital yang memanfaatkan teknologi untuk mencuri data dan menipu masyarakat. Pencegahannya dilakukan melalui peningkatan literasi digital, keamanan sistem, kerjasama bank, pemerintah, dan penegakan hukum. Referensi Polri UU ITE No. 1 Tahun 2024 dan BPHN. Terima kasih.